Dengan cara apa? Dengan cara crucifixion. Jadi crucifixion itu hukuman supaya dia menderita lama-lama digantung. Dibuat lama, menderita lama. Dan kita akan melihat dia mati di atas salib. Jadi mayat, jadi bangkai, bahkan nanti dimakan burung. Jadi kalau kita melihat ada bangkai, ada mayat di atas salib, itu namanya crucifixion, crucified. Dia mati crucified, bukan mati hanged, bukan digantung. Kalau hanya nempel dong digantung, hanged namanya. Digantung, turun, maju ke warung, ketabrak mobil. Matinya apa? Crucified atau ketabrak mobil? Ketabrak mobil. Cuman dia melakukan melalui proses hanged. Nah sekarang balik ke Yesus. Apakah Yesus disalib, crucified? Crucifixion berlaku pada Yesus? Kita lihat dalam Bible, ternyata teradana. Minta uang jajan. Maaf ada anak, dia mau HP-nya aja. Oke, lanjut lagi ya. Pak Jaspen aja dulu Pak Jaspen. Lanjut ya, kita lanjut lagi. Nggak apa-apa ya kalau ada sumber yang ini ya. Nggak apa-apa. Cuman jangan terlalu banyak yang nggak bisa tertib. Kalau yang tertib boleh. Nah, sekarang kita masuk ke kasus Yesus. Apakah Yesus itu dia mati supaya berlaku yang namanya crucifixion, penyaliban pada Yesus, dan Yesus bergelar disalib? Ataukah Yesus tidak mati sehingga tidak ada penyaliban dan Yesus tidak bergelar disalib? Kita lihat Bible. Di dalam Yohanes pasal 20, kalau ibu lihat, tidak ada satupun murid yang memastikan Yesus mati. Nggak ada satupun. Kecuali teman-teman Kristen, saya challenge, udah 2 minggu yang lalu, yang bersama dengan... Tidak ada apa? Ulangi. Tidak ada murid yang memastikan Yesus mati. Berikan kepada saya pertanyaan yang sama ketika kita dialog offline dengan Pak Rahmat, Siringorengo, dan ajak lagi kalau bisa, dan Pak Dokter Dokter Peter apa namanya? Dokter Peter, seorang rektor dari STT Victoria, Cibubur. Keduanya tidak bisa menjawab. Tak ada mereka menyebutkan satu nama murid yang memastikan Yesus mati. Dan itu berlaku sampai sekarang, sudah hampir 2 minggu lebih. Tak ada satupun. Dialog dengan seluruh pendeta, bahwa seluruh pendeta hari ini, bahwa seluruh sarjana-sarjana Kristen hari ini, jawab pertanyaan yang sangat simpel, yang mudah dipahami, yang seharusnya tidak ada perdebatan. Berikan kepada saya satu data saja dalam Bible, ada murid yang memastikan Yesus mati. Demi Allah tidak ada. Malah kebalikannya, mereka mengatakan Yesus hidup tidak mati, bukan hidup lagi. Hidup tidak mati. Saya tunjukkan dalilnya. Ketika di Yohanes 20 Anda baca, kalian buka baca semua. Konsultasikan kepada dosen-dosen kalian, konsultasikan kepada pendeta kalian. Kalau perlu pendetanya, dosennya bawa ke sini. Kang Chan, CHN. Nah, bantah saya. Ketika Yesus disalibkan, buru-buru dinaikkan sore, buru-buru diturunkan karena menjelang Sabat. Oke? Menjelang Pesah. Kloter pertama, orang-orang Yahudi datang kepada Pilatus. Pak Pilatus, bentar lagi Sabat, bentar lagi Pesah besar, bentar lagi nih. Ini mau masuk, maghrib mau masuk, harus diturunkan. Ya udah. Tapi karena yang namanya penyaliban atau crucifixion itu harus mati, maka diutuslah prajurit, bukan murid-murid. Murid-murid melarikan diri semua. Markus 14 nomor 50. Murid-murid melarikan diri semua, nggak ada. Cek datanya, semua murid melarikan diri. Diutus prajurit, lalu prajurit itu mematakan. Ada 3 yang digantung, bukan disalib, digantung. Beda. Crucified dengan hanged beda. Yang 2 orang dipatahkan kakinya. Metode yang bagus untuk membuat mati. Karena kalau diturunkan sebelum dia mati, itu tidak ada namanya crucifixion, penyaliban. 2 orang dibatahkan kakinya supaya darahnya bercucuran. Bagus, metode yang bagus. Kasih beberapa waktu dan meregang nyawa. Mati. Orang bisa mastiin mati. Tetapi ketika menuju ke Yesus,
Mereka tidak mematahkan. Kenapa? Karena mereka menyangka ia telah mati. Ia telah mati. Dilihatnya ia telah mati. Dari mana tahu kita itu bahwa itu menyangka? Karena mereka mencucukkan tombak kepada Yesus. Kalau mereka pasti kalau Yesus mati, mereka tidak ngapain mencucukkan mayat. Mencucukkan di Yesus artinya mereka ragu. Ini belum mati. Dan itu dibuktikan oleh darah Yesus yang mengalir, memancar. Ada pompa, memancar, spray, memancar, flash blood, memancar dia. Ada yang memancar darahnya, berarti masih ngalir. Itu satu. Tak ada murid yang memastikan. Tak ada. Berikan satu data saja murid yang memastikan. Kloter kedua, datang Yusuf Arimatea ke Pilatus. Datang ke Pilatus, lalu kata Yusuf Arimatea, aku turunkan ya badannya, tubuhnya, silahkan. Karena menjalan sahabat. Datang Yusuf Arimatea dengan Nikodemus. Dia turunkan tubuhnya, dalam original teksnya soma, diterjemahkan oleh LAI dengan lancang dan mengubah pikiran orang-orang Kristen menyesatkan dengan mayat. Padahal itu bukan mayat, itu soma, body, tubuh hidup. Kalau mayat atau jenazah itu nekros. Soma, body, tubuh hidup. Diturunkan. Kita lihat kesaksian Yusuf Arimatea dan Nikodemus. Apakah Yusuf Arimatea atau Kumi Abi nggak tahu. Yusuf Arimatea atau Nikodemus itu mentreatment Yesus tubuh itu seperti tubuh orang mati, tubuh orang hidup. Cek dari Yohanes 20. Mereka membawa minyak mur dan gaharu dengan banyak sekali. 50 kat. Banyak sekali. Dan membawa rempah-rempah. Untuk apa? Saya punya obat juga sama di sini untuk obat luar. Ada pakai minyak, virgin coconut oil, dan rempah-rempah ada. Memang untuk obat. Tak ada mayat dikasih baluran minyak, rempah-rempah. Kenapa mereka bawa itu? Karena tubuh itu tubuh masih hidup. Kalau dibuntal dipakai kain lenan. Seperti kita kalau mau masuk ke rumah sakit, diganti kaos kita yang lucek ini, diganti pakai baju yang lebih longgar, yang lebih ringan. Tubuh hidup. Bukti kedua, tak ada satu murid yang memastikan Yesus mati. Bukti ketiga, langsung dari korbannya, dari Yesus. Jangan panjang kali, bro. 4, saya kasih 4 supaya kalian bisa jawab enak. 3, saya buat persingkat. Teman-teman di bawah Kristen sama Islam, mohon maaf. Ini nanti kalau saya naikkan Kristen, jadi dibilang keroyokan sama Kang Chan. Biar cukup Pak Jospen aja sama Kang Chan. Saya jadi juri di sini, juri, oke? Selamat siang Pak Jospen. Selamat siang. Ya, silakan Pak Jospen. Pak Kang saya lanjut dulu ya, 4 ya. Sekarang ya, saya lanjut dulu. Ya. Sekarang saya perlu rekamannya. Nah, sekarang yang ketiga. Tadi yang pertama, tidak ada murid yang memastikan Yesus mati karena prajurit Romawi. Yang kedua, treatment Yusuf Arimatea dan Nikodemus, mentreatment tubuh itu tubuh yang hidup dengan minyak mur dan gaharu dan rempah-rempah. Sekarang kedua, kita tanya korbannya langsung. Yesus. Ngapain ke yang lain? Korbannya ada, Yesus. Matius 12, 38, 39, 40. Apa kata Yesus ketika ditanya kepada orang-orang yang ingin membunuh Yesus, mencelakakan Yesus? Guru, berikanlah tanda kepada kami. Orang-orang ini tidak mau meyakini Yesus Mesias. Dia hanya ingin mencelakakan Yesus, ingin Yesus mati. Apa kata Yesus? Tak ada tanda bagi kalian, angkatan jahat dan tidak setia ini. Tapi hanya ada satu. Apa? Tanda Yunus. Dalam perut ikan 3 hari 3 malam Yunus hidup, demikian juga anak manusia dalam perut rahim bumi 3 hari 3 malam hidup. Saya ingin mendengar dari Kristen yang mengatakan Yunus mati dalam perut ikan. Kalau ada hari ini yang Kristen mengatakan Yunus mati dalam perut ikan, saya terbuka lebar. 1, 3. Keempat sekarang. Bukti keempat. Paulus katakan, seperti yang Pak Rahmat dulu pernah dengarkan, Paulus katakan, 1 Korintus pasal 15 nomor 44. Yang ditaburkan itu tubuh alamiah, yang dibangkitkan tubuh rohaniah. Rohani. Tubuh alamiah itu tubuh duniawi, tubuh rohani itu tubuh surgawi. Tubuh duniawi punya kemuliaan, tubuh rohani juga tubuh surgawi punya kemuliaan. 1 Korintus pasal 15 nomor 40 masih di pasal itu. Jadi masing-masing punya tubuh kemuliaan. Bentuknya yang satu roh kalau bangkit, yang satu alamiah. Sekarang lihat ke Yesus. Lihat ke Yesus.
Ketika Lukas 24 nomor 36, 37, 38, 39. Ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid. Ini daging, ini tulang. Sedangkan roh tidak punya daging, tidak punya tulang, seperti yang kamu lihat ada padaku. Berarti Yesus ingin mengatakan bahwa itu bukan tubuh rohani, itu tubuh jasmani. Kalau bukan tubuh rohani, berarti Yesus bukan bangkit. Kalau tidak bangkit, berarti dia tidak mati. 4 dalil dalam Bible. Saya tunjukkan 4 dalil dalam Bible. Baik. Sekarang berikan kepada saya bantahan 1. Berikan kepada saya, 1 saja dulu lah. Murid yang memastikan Yesus mati. Silakan. Oke, sebentar. Pak Leo, selamat siang. Selamat siang Pak Leo. Ya, selamat siang. Sebentar. Ini supaya adil. Katanya saya kan juri. Saya ini host. 2 Kristen, 2 Islam, bukan keroyokan ya. Pak Leo Kristen apa Islam? Kristen Bu, Kristen Islam. Oke. Kristen Islam. Yang gini nggak usah, yang gini nggak usah dinaikin. Oke, yang pasti Kristen, biar imbang Islam, saya Islam. naikin yang Islam ya. Silakan Pak Leo. Pak Leo nggak dianggap Islam. Oke. Yang gini nggak usah dinaikin, malah mengganggu nanti. Iya. Oke. Yang Turunin yang aja. Memangnya kamu Silakan, Pak Leo. siapa? Melarang-larang keyakinan orang. Sok tahu aja kamu lebih daripada Muhammad dan Yesus kau ini. Bagaimana Pak Leo? Kalau Bu Karyana ingin dialognya bagus, yang gini dikeluarkan aja. Kristen, Islam. Banggalah dengan agama masing-masing. Apa memang meyakini 2 keyakinan? Memang masalah buat kamu. Kamu bukan Yesus. Kamu bukan juga Muhammad. Ya, kita demokrasi ya. Kita demokrasi. Pak Leo, ada jawaban untuk judul di atas? Yesus jelas disalibkannya jelas. Apalagi? Itu apa Oke, berdebat lagi? kalau Anda Kristen turun dulu sebentar ya. Nanti kita ini ya. Oke, izin. Soalnya nanti dibilang keroyokan. Kasihan deh lo. Turun sendiri. Udah turun sendiri, beliau turun sendiri. Saya menghargai satu hal teman-teman, yang saya sangat hargai dari Pak Sirongeringo Pak Rahmat ini, yang sudah 2 kali saya ketemu. Walau bagaimanapun dia orang yang teguh terhadap prinsipnya. Itu bagus. Saya Kristen. Saya juga sama, Islam, saya Islam. Orang yang punya prinsip itu yang bagus. Islam. Jangan kayak pendeta Arom ya. Pendeta bikin malu. Oke. Kalau ada Islam yang mau naik silakan. Ini mau dijawab dulu. Silakan siapa yang berilmu di Islam mendampingi Kang Chan. Silakan. Sementara itu biar dulu Pak Jospen atau Pak Ringo silakan. Baik. Oke. Kalau Pak Ringo mau duluan, nggak apa-apa. Oh iya, boleh. Jadi begini, waktu itu sudah saya jelaskan, Alkitab ini semuanya akan sia-sia kalau Yesus tidak mati di kayu salib. Karena semua fokus dari Alkitab itu adalah penebusan. Jadi pertanyaan saya malah justru begini. Di Al-Quran itu tertulis hanya 1 ayat yang mengatakan bahwa Yesus diserupakan. Tidak ada bukti-bukti lain yang mendukung. Dan diserupakan tidak dijelaskan bagaimana proses penyerupaannya. Tidak ada. Jadi aku bilang waktu itu ya, mana yang harus kita Ustaz percayai? Dio, bentar kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz Dio. Maaf Ya, Pak Rahmat. waalaikumsalam. Karena Lanjut. Baik, nanti gantian Ustaz Dio yang berilmu di Islam. Oke, silakan itu Ringo. Iya, jadi aku bilang, ulangi sedikit ya. Di Al-Quran itu ada tertulis bahwa An-Nisa 157 bahwa yang disalibkan itu diserupakan. Tapi tidak detail bagaimana proses penyerupaannya dan siapa yang menggantikan. Dan bagaimana hanya 1 ayat itu saja terputus, tidak terhubung dengan yang lain. Kalau ada ayat pendukung bagaimana proses penyerupaannya dan siapa yang menyerupakan ketika itu Yesus kemana dibuat, itu bisa kita percayai. Tetapi kalau di Alkitab sangat detail dibuat. Malah aku bacakan waktu itu mulai dari Kejadian juga sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan terjadi seperti itu. Yesus sendiri pun selama hidup sudah mengatakan hari ketiga dia akan bangkit. Dia harus dianiaya sampai mati, semoga hari ketiga dia akan bangkit. Jadi tidak mungkin kalau itu dikatakan digantikan oleh orang lain, diserupakan. Masa rencana Bapak itu curang, nipu sama penebusan?
Tidak mungkin. Terima kasih. Baik, Tad, tadi mau respon, panjang Tad. tadi. Pak Jospen silakan ada tambahan. Baik. Kalau mengenai siapa katanya nggak ada murid Yesus ya yang menyaksikan. Ada satu ayat yang terkenal dalam Yohanes ya. Yohanes 19 ayat 25 sampai 27. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya Maria, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya, catat baik-baik, murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Jadi ini bukti bahwa ada yang menyaksikan langsung kematian Yesus di kayu salib. Bukan hanya tentara Romawi. Nah, itu satu. Yang kedua, bagaimana mungkin seperti kata Yesus, tiap hari dia mengajar, tiap hari dia menyembuhkan orang. Bagaimana mungkin sekian ratus ribu rakyat Yerusalem atau Israel dan tambah dengan Yudea, Samaria gak mengenal siapa Yesus yang sering mereka jumpai di Bait Suci. Berapa kali dalam pelayanannya 3 tahun Yesus merayakan Paskah dan hampir menjelang ke 4 tahun ya Yesus mati. Inilah kematian Yesus yang keempat itu perayaan Paskah. Kitab suci mencatat 3 kali Yesus mengusir, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 3 kali Yesus mengusir para pedagang di Bait Suci sampai mengamuk imam-imam dan ahli Taurat, pemimpin-pemimpin Bait Suci. Bagaimana mungkin pemimpin-pemimpin dan pedagang-pedagang yang jungkir balikan, pasien-pasien yang disembuhkan, gak mengenal Yesus. Tiba-tiba ada seseorang yang diserupakan. Bagaimana mungkin mengapa murid-murid lari? Karena mereka ketakutan. Gurunya itu yang setiap hari mereka kawani ditangkap. Andai kata itu yang diserupakan, pasti mereka kawani. Karena bukan itu, tetapi karena itu adalah gurunya yang 24 jam mereka kawani selama 3,5 tahun pelayanan. Tiba-tiba ditangkap, otomatis lari. Tetapi hanya satu murid yang akhirnya kembali, yaitu yang Yohanes 19 ayat 25-23 katakan. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudaranya Maria, istri Klopas, Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes, berdiri situ, berkatalah ia ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Jadi dan 19 ayat 35 mencatat itu sendiri. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini dan kesaksiannya benar. Jadi Yohanes sendiri yang menuliskan itu menyaksikan bagaimana Yesus mati tersalib. Jadi adalah sampah yang mengatakan tidak ada murid yang melihatnya. Itu satu. Yang kedua, Petrus 3 kali dia menyangkal Yesus. Dia memang lari. Tetapi akhirnya dia penasaran. Bagaimana proses kematian Yesus dan bagaimana proses Yesus disiksa. Dan karena dia melihat Yesus begitu terhina di hadapan tentara dan di hadapan imam-imam, dia akhirnya melihat dari jauh. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yudas yang menjual Yesus sendiri. Akhirnya terpaksa mengakui pengkhianatannya dia dan menyerahkan 30 keping perak itu. Bagaimana mungkin Yudas yang menjual dan menyerahkan uang keping perak itu tiba-tiba jadi berbalik, dia yang diproses ulang di hadapan banyak orang. Tiba-tiba dia menggantikan posisi Yesus. Gak mungkin. Karena gak mungkinlah Kayafas, Hanas dan para imam-imam dan ahli Taurat, imam besar dan semuanya tentara Romawi mempermalukan dirinya di depan masyarakat banyak, di depan pengadilan yang begitu jumlahnya banyak, menarik Yesus, menurunkan Yesus karena kalau dulu kalau kita lihat pengadilan Pilatus itu di lantai 2, sedangkan rakyat yang meminta Yesus salibkan di lantai 1. Tiba-tiba harus turun ke bawah. Itu prosesnya panjang, itu ditarik ke bawah terus digantikan ke atas sama Yudas. Itu sesuatu proses panjang. Skenario itu terlalu panjang, terlalu rumit. Tetapi Yohanes
19 ayat 25 sampai 27 ini menuliskannya, dan ayat 35 menyaksikannya bahwa dialah yang menulis proses kematian Yesus. Itu jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tadio dulu. Lagi tadi Bukan Riana. mengenai apa? Mengenai Tadio dulu. Yunus. Mengenai Yunus. Satu-satu, Pak Rahmat. Satu-satu Ya, dulu. Sekarang tadi Belum tentang Yunus terjawab, tadi Pak. Bang Mengenai Chan Yunus bilang. belum terjawab. Ya Yunus, oke. Apa nggak perlu dijawab mengenai Yunus? Ya. waktunya harusnya tadi. Oh ya silakan, nggak apa-apa lah. Silakan nanti Oke, abis ini habis Tadio ini berarti ya. satu menit mundur ya. Nah, Oke. mengenai Yunus ya. Ya. Jadi Yunus itu bukan mati dagingnya yang dinyatakan di perut bumi. Yesus pun bukan mati dagingnya yang dinyatakan di perut bumi. Di perut bumi maksudnya itu diserahkan oleh Bapa kepada iblis. Ya, jadi bukan mati badannya, bukan. Karena Yesus mati hanya mulai Jumat sore, bangkitnya hari Minggu. Tidak ada 3 hari 3 malam mati badan. Tetapi Yesus diserahkan kepada iblis mulai hari Kamis. Begitu juga dengan Yunus itu dibuang pada saat dia dilempar ke laut, itu sudah diserahkan kepada iblis dia. Jadi iblis berkuasa kepadanya. Itu maksudnya ya. Mungkin Kristen pun banyak yang belum paham itu. Saya yakin itu banyak Kristen belum paham. Jadi 3 hari 3 malamnya itu dihitungnya 24 jam. Sejak Yesus dikuasai iblis ya. Iya, Pak. Yesus sudah diserahkan Bapa. Makanya ada pernyataan Yesus waktu pas dia mau mati itu, Eli Eli lama sabatani. Maksudnya, Bapakku, Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku? Jadi selama Baik. Bapa menyertai Yesus, dia tidak bisa diapa-apain orang. Yes. Tidak bisa. Makanya mulai dari hari Kamis dia sudah ditinggalkan supaya nubuatan Itu pertanda terjadi. Yesus manusia biasa. Murni 100% Iya, manusia. memang manusia biasa yang disertai oleh Bapa. Tetapi pada saat hari Kamis itu, ketika dia ditangkap, Bapa sudah menyerahkan dia kepada iblis. Mau apa-apain pun Yesus sudah boleh. Oke. Baik. Iya, makasih. Sangat jelas. Oke, Ustadz Dio silakan. Saya kasih 3 menit ya. Nih, 3 menit biar adil. Baik. Ya, cek. Ada suara gak? Ada. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Chan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Wassalamu ala man ittaba'al huda bagi teman-teman Kristen. Ya, tadi kata Pak Rahmat cuman 1 ayat. Sebenarnya waktu kita diskusi itu saya katakan cukup 1 ayat. Jadi bukan satu-satunya ayat yang menunjukkan bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah dari kezaliman atau perbuatan orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwa mereka membunuh Nabi Isa alaihissalam. Ini suaraku bagus nggak, Kang? Kurang yang kuat tadi sedikit bagus. lagi, Ustadz. Kurang kuat Dio sedikit kurang lagi. kuat ya Dio. Kalau ini bagus, cek. Nah ini bagus ini. Enak. Ya, ya. Jadi disebutkan dalam ayat yang lainnya dalam surah Al-Imran ayat 55. In qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilal ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Surah Al-Imran ayat 55, nanti bisa dicek. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai Isa, inni mutawaffika, sesungguhnya aku membuatmu tidur, wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu naik kepadaku, yakni naik ke langit. Dari mana kami tahu umat Islam naik ke langit? Karena itu disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam hadis Isra Mi'raj yang panjang dalam Sahih Al-Bukhari. Ketika beliau dinaikkan ke langit, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, fa'ataina sama atsaniyah, kemudian kami mendatangi langit yang kedua. Qila man hadza, maka para penjaga langit, malaikat penjaga langit mengatakan, siapa ini? Makanya malaikat Jibril mengatakan, Jibril. Qila man ma'aka, siapa bersamamu? Qala Muhammad, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka disampaikan kepadanya, ternyata beliau sallallahu alaihi wasallam itu bertemu dengan malaikat Jibril. Fa'ataitu ala Isa wa Yahya, aku temui Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua itu. Seraya mereka berkata, marhaban bika min akhin wa nabiyyin, selamat datang untukmu wahai saudara dan wahai nabi. Ini Nabi Muhammad SAW. Dan itu juga dikuatkan
dengan narasi Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang sahih juga riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, "Walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ay yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adalah." Sungguh demi yang jiwaku berada di tangannya. Ini demi Allah. Ya, aku khawatirkan pasti nanti akan datang waktunya Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam itu turun kepada kalian, yakni di akhir zaman mendekati hari kiamat, hakaman adalah sebagai hakim yang adil, fayaksirus salib, kemudian beliau menghancurkan salib, wa yaqtul khinzir, beliau membunuh B2, wa yad'ul jizyah, dan beliau membatalkan menghapus jizyah, wa yafidul malu hatta la yaqbaluhu ahadun, sehingga makmurlah bumi itu dengan harta, tidak ada seorang pun yang mau menerima harta lagi. Ini dalil-dalil, yes. Oke. Sebentar. Mohon dipersingkat. Ini dalil-dalil yang disebutkan dalam narasi keislaman bahwa Nabi Isa alaihissalam itu diselamatkan oleh Allah dan tidak disalib. Oke. Terus boleh saya tanggapi tentang Jadi ada tadi ayat belum. Al-Quran yang dibacakan itu sangat menarik. Belum. Apa tidur dibilang ya? Ali Imran tadi ya? Ali Imran. Yes. Boleh Dio menjawab itu. Saya belum Itu bisa. penting. Kan tadi sudah tut. Tutnya ke saya sekarang. Gantian. Tut. Oke, Iya dong, oke. gantian dong. Nanti simpan dulu Baik ya. jawabannya Pak Ringo ya sama Pak Jospen. Kita kasih Iya. 3 menit. Baik. Memang respon Pak Ringo dan Pak Jospen ini bagus, betul. Ketika mendengar Quran, mereka tertarik, bagus. Itulah Quran. Ya. Buat menarik. Tapi tadi tidak ada jawaban satupun. Mana murid yang menyaksikan Yesus? Kan memastikan Yesus mati. Kata Pak Jospen, mereka kabur, yes, karena ketakutan. Saya ada di sini. Tapi saya tidak bisa memastikan Bukaryana itu haus, lapar, tidak bisa. Gak ada yang pasti. Kan sudah dijelaskan, prajurit Romawi yang datang mematahkan dua kaki yang sebelah Yesus itu, lalu Yesus diturunkan, tubuhnya diturunkan, body, ditreatment oleh Yusuf Arimatea, seperti tubuh hidup, bantah itu. Berikan kepada saya satu data tambahan lagi. Satu data saja. Menurut adat Yahudi, kata Yohanes 20. Satu data saja. Di mana ada orang Yahudi memandikan, melumuri mayat dengan mur dan gaharu sebegitu banyak dan rempah-rempah? Di mana ada? Berikan kepada saya. Ini yang dikatakan oleh Quran. Illa tibazon. Kecuali hanya pakai prasangka. Yang dilakukan oleh Pak Jospen, Pak Ringo-Ringo itu mengkonfirmasi Quran. Oh, hidup itu maksudnya sesatkan iblis dan lain-lain. Loh. Mati itu berpisahnya roh dengan jasad. Dan ternyata Yesus hidup, kata Yesus, seperti Yunus. Itu dalam Bapak baca Matius 12, 38, 39, 40 konteksnya. Lihat, baca konteksnya. Tanda mukjizat. Kalau Yunus masuk ke perut ke laut terus mati, tidak ada mukjizat. Dimakan ikan mati, tidak ada mukjizat. Tapi kalau dalam laut hidup, itu mukjizat, tanda. Masuk ke dalam perut ikan hidup, itu tanda. Seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam hidup, demikian juga anak manusia tinggal dalam rahim bumi 3 hari 3 malam hidup. Itu tandanya. Tuh. Itu dari Yesus. Lihat, bukti-bukti nih. Itu Bible. Yusuf Arimatea, Nikodemus mentreatment body Yesus hidup. Yesus mengatakan dia dalam rahim bumi hidup. Kalau Anda punya pemikiran lain itu karena itu kan zon Anda kan. Alhamdulillah Quran benar. Sekarang ketika Yesus menampakkan diri pada murid-murid, roh tidak punya daging, tidak punya tulang seperti yang kamu lihat ada padaku. Kalau bangkit bentuknya roh. Yesus ternyata makan ikan goreng. Punya daging, punya tulang, tidak bangkit. Berarti hidup. Anda baca seluruh Bible. Markus, Matius, Lukas, Yohanes. Maria Magdalene, saya baca dalilnya. Maria Magdalene mengatakan bahwa Markus 16 nomor 11, bahwa ia hidup. Lukas 24 nomor 23, malaikat mengatakan ia hidup. 2 orang di kuburan mengatakan bahwa ia hidup. Murid-murid mengatakan ia hidup. Tak ada yang mengatakan hidup lagi, bangkit, nggak ada. Hidup. Dia tidak menemukan mayatnya, lalu tidak menemukan tubuhnya, lalu mereka datang dan berita bahwa telah kelihatan pada mereka malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Malaikat mengatakan hidup. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup, tambah lagi, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Kalau Bible mengatakan dia hidup, Yesus mengatakan hidup, Yusuf Arimatea, Nikodemus memperlakukan tubuh yang hidup,
Malaikat mengatakan hidup, murid-murid mengatakan hidup. Kalian dapat ilmu dari mana Yesus mati? Dapat ilmu dari mana? Berikan kepada satu data saja. Satu data saja. Quran tegak satu ayat tadi di awal, ditambah sama Ustaz Dio surplus. Malah menarik kan? Satu data saja. Quran mengatakan dia tidak dibunuh, tidak mati. Satu data, patahkan itu. Saya minta satu data. Dari ratusan kemarin klaimnya. Satu data saja. Kalau hanya klaim, justru itu kata Quran. Wa qaulihim, mereka mengklaim, kalian mengklaim sudah membunuh Yesus. Bukan itu klaim. Pul, katakanlah Kang Chan, pul hatu burhanakum. Tunjukkan buktinya mana buktinya. In kuntum sodikin, jika kamu orang yang benar. Tunjukkan buktinya mana. Berikan kepada saya satu data saja yang membantah Yesus, membantah malaikat, membantah murid-murid, membantah Maria Magdalene, membantah Yusuf Arimatea, membantah Nikodemus, Yesus mati. Berikan datanya satu saja. Satu saja. Sudah Kang Chan, sudah. Biar gantian kita bicara. Kang Chan, sudah. udah ada ini ya? Udah selesai ya? Oke? Saya bisa jadi moderator enggak? Supaya bisa saya kick Pak Jospen? Supaya apa? Boleh, nggak apa-apa. Tapi di sini siapa nih? Giliran siapa ini? Saya dulu. Baik. 3 menit ya? Iya. Baik. Perhatikan Kang Chang ya, dalam Markus 15 ayat 45, di situ dikatakan Markus 15 ayat 45 ya. Saya bacakan ya. Markus 15 ayat 45. Itu di atas atau atas yang Tasku yang kita beli di bandara. Markus 15 ayat 45. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Bahasa Yunaninya di sini memang digunakan kata soma ya, kata soma, tubuh. Kang Chan, Tetapi dengerin dong. Jangan narasimu aja dirimu bilang. enggak, biasa dia Ini ngeremehin. pakai headset ini. Dia ngeremehin orang, dia ngeremehin biasa itu. Nah, jadi dalam Markus 15 di ayat 45. Bukan Riana, bentar. Pak Jospen, bentar. Mohon maaf sekali seriusan. Saya izin 5 menit ya. 5 menit saja. 5 menit. Ustaz Dio di monitor dulu ya. 5 menit saja. Iya, monitor. 5 menit saja, 5 menit. Sebentar. Ini ngantar dulu sebentar. Ngantar dulu. Beli kolor buat lebaran. 5 menit. Baik. Ya, silakan. Tapi entah dia dengar atau enggak terserah lah. Tapi nanti saya ulangi kalau pas ada dia ya. Biar ini untuk dimut aja dulu video itu Ibu Karyana. Nah, entah didengar dia atau enggak. Kalaupun nanti dia datang minta diulangi nggak apa-apa. Dalam Markus 15 ayat 45 memang benar di situ digunakan. Saya bacakan dulu ya bahasa Yunaninya. Dan setelah mengetahui dari kepala pasukan, ia memberikan mayat, itu digunakan kata soma ya, ada kata soma di situ ya. Tetapi ingat, dalam Markus ayat 46-nya itu, tadi ayat 43. Dalam Markus 14 sebentar. Dalam Markus 15 ayat 45 di situ digunakan kata mayat, bahasa Yunaninya soma, tubuh. Tetapi dalam ayat berikutnya, setelah saya cek, dalam ayat berikutnya dalam Markus 15 ayat 45 digunakan kata toma. Menggunakan kata toma, bangkai. Corpse, bahasa Inggrisnya corpse, the corpse. Jadi mengapa dalam ayat 45 digunakan kata soma, sedangkan dalam ayat 43 digunakan kata soma, sedangkan ayat 45 digunakan kata corpse, bangkai? Karena penulis memandang tubuh Yesus itu secara terhormat. Sedangkan di ayat 46 sebentar biar jelas ya. Sedangkan dalam ayat 45 digunakan kata bangkai untuk menunjukkan kematian Yesus.
Jadi Alkitab pun menggunakan berganti-ganti kata soma dengan kata toma ya, huruf P, toma. Jadi begitu, itu dari bahasa Yunaninya. Terima kasih. Hanya itu yang bisa saya jawab. Baik, boleh tambahin Pak Ringo, yuk. Silakan. Jadi saya masih tetap mengulangi, saya tidak mempersalahkan mereka-mereka yang mempercayai Al-Quran mengatakan bahwa yang Isa Al-Masih itu diserupakan, tidak mati. Memang ada tertulis di An-Nisa. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka telah membunuh, padahal mereka tidak tahu bahwa Isa Al-Masih itu diserupakan. Maksudnya di situ orang lain yang menggantikan dia di kayu salib gitu. Itu ayat di Al-Quran itu jelas, tapi hanya itu tadi Ustadz Dio belum menjelaskan, justru menjelaskan bahwa Isa Al-Masih itu bangkit. Tapi ada tadi ketika dibaca satu ayat itu bahwa Tuhan berfirman Yesus itu diizinkan untuk tidur dan bangkit lagi. Nah, Alkitab juga mengatakan bahwa kematian, mati daging itu tidur. Tidur ya, terbukti. Berarti Al-Quran sudah sedang membuktikan bahwa Yesus memang mati. Mati dengan tidur itu sama di Alkitab. Sama di Alkitab. Jadi itu tadi saya ulang lagi bahwa di dalam Al-Quran tidak ada ayat pendukung bagaimana proses penyerupaan itu, siapa yang menyerupakannya dan berapa orang yang mengetahui itu diserupakan. Tidak ada ayat pendukung yang lain. Jadi istilahnya seperti An-Nisa 157 itu ditulis berdasarkan ingatan gitu. Ingatan, tidak tulisan. Kalau di Alkitab semua kepada para nabi, Tuhan memerintahkan tuliskanlah. Sedangkan di Al-Quran itu paling banyak ayat itu ingatlah. Jadi ditulis berdasarkan ingatan. Gitu ya bro. Jadi saya suruh pilih waktu itu, mana yang kamu percayai, yang ditulis berdasarkan ingatan atau yang ditulis berdasarkan tulisan. Berdasarkan ingatan kan bisa berubah. Memang dia tidak niat untuk merubah, tapi ingatannya yang lupa. Tapi kalau berdasarkan tulisan itu akurat, nggak akan berubah. Bahkan banyak di Alkitab bahwa Nabi menuliskan apa yang ditulisnya tidak dia pahami. Itu bukti keasliannya loh. Ada banyak Nabi di Alkitab bertanya, apa artinya ini Tuhan? Tuliskanlah itu dan simpanlah. Nanti di akhir zaman orang lain akan pengetahuan bertambah-tambah, orang akan menyelidikinya. Jadi Nabi Daniel tidak mengetahui apa isi yang ditulisnya. Jadi akurat. Tetapi kalau ada perintah dari Tuhan, ingatlah. Bagaimana kita bisa percaya itu ingatannya? Gitu loh ya. Jadi tolong itu supaya yang lain yang mendengar di sini ada sekitar 200 orang, harus kita setia. Kalau ada jiwa peneliti, memang ada yang bertentangan. Al-Quran dengan Alkitab ada yang bertentangan. Di sana dikatakan diserupakan, di sini dikatakan tidak ada narasi diserupakan. Sama sekali tidak ada. Nah, di sana dikatakan kafirlah orang yang mengatakan Allah itu beranak. Di sini dikatakan aku adalah anak Allah. Bahwa Bapa mengutus anaknya. Berarti Tuhan itu beranak. Jadi jangan malu kita mengatakan apa yang tertulis. Kita harus mengakui Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya Yesus pun nanti mengakui kita sebagai orang yang ditebusnya. Kalau kita malu mengatakan itu, memang itu ada tertulis di Alkitab kok. Jadi Tuhanmu dua? Iya, Tuhanku dua. Nggak apa-apa. Mereka itu esa walaupun dua orangnya. Jadi saya katakan kepada umat Kristen yang ada di sini, Yesus itu Tuhan, yang menyatakan itu Tuhan adalah Roh Kudus dan malaikat. Ada bukti tertulis. Sebelum dia lahir sudah dikatakan dia sudah dapat gelar Tuhan dia. Nah, setelah bangkit pun di masa hidupnya pun ada yang menyebut dia Tuhan, dia tidak protes. Setelah bangkit pun apalagi naik ke surga udah pasti Tuhan dia. Ada tertulis di Alkitab, tidak ada seorang pun yang naik ke surga dan turun ke bumi kecuali Yesus. Naik dan turun ya. Yesus itu turun lalu naik lagi. Kalau kita katakan Henok, dia naik, turun gak pernah. Kalau kita katakan Elia, dia naik, turun gak pernah.
Musa, ada tertulis bahwa Musa sudah ada di surga, dia naik, tidak pernah Oke. turun. Waktu Hanya Yesus sendiri yang bisa. Terima Baik. kasih. Baik. Sangat jelas ya. Udah jelas, nggak ada lagi sebenarnya yang mau dibahas dalam hal ini. Tapi kenapa selalu dipelintir? Baik, ada Kang Chan sama Pak Dio, Ya, silakan. aku tanggapi sedikit. Tadi Pak Rahmat Silakan. mengatakan 3 menit. tidur dan mati itu adalah sama di dalam Bible. Coba tunjukkan datanya, Pak. Tidur dan mati itu sama. Kalau dalam Itu Islam dulu udah jelas tadi Ada. Ustaz Dio ya. Ada. Tapi ini udah beda Iya. konteks. Kita buat Iya, judul baru ini lagi tadi- tidur mati. Nggak apa-apa. enggak, sebentar. Itu kan masih berkaitan dengan diskusi. Tadi kan Pak Rahmat mau bantah saya. Katanya saya membenarkan kebangkitan. Padahal yang saya jelaskan itu bukan tentang kebangkitan. Kata Jadi kuncinya ayat nggak bisa begitu cara diskusinya. Mau Loh. mengajarin kalian ini sebentar. Mati adalah tidur, itu tunjukkan, dicari. ya tunjukkan kepada saya tidur dan mati itu sama, Pak Rahmat. Silakan. Ya, iya, Gimana iya. datanya? Ada, Pak. Saya kasih. Jangan cuma bilang ada, mana tunjukkan. Iya, tenang kau. Sabar. Saya kasih pun. Silakan. Ini ayatnya. Silakan. Saya bacakan. Ya. Saya bacakan Yohanes 11 ya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria, tolong dinimutkan itu, Bu. Bu Karyana, dimutkan itu video. Tinggal ngomong aja loh. Ini sekarang waktuku loh. Enggak, kayak ada suara bunyi. Tolong dimutkan itu, Bu. Ay. Kok begini? Ada suara ribut. Emang nggak tanggap. Mute itu maksudnya ada suara berisik. Iya, tolong dimutkan itu, Bu. Ibu Karyana. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang kau kasih sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya Lazarus. Namun setelah dengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepadanya, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masihkah maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan dalam siang hari? Kakinya tidak terantuk karena ia melihat terang dunia. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk karena terang tidak ada di dalam dirinya. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur. Di ayat 11 ini ya. Lazarus saudara kita telah tertidur. Tetapi aku berkata ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sebab sangka mereka, Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Jadi menurut ayat ini, Lazarus, Yesus mengatakan orang mati itu adalah tertidur. Itu satu. Kemudian Wahyu, sebentar. Wahyu 14 ayat 13. Dan aku mendengar, Wahyu 14 ayat 13 Dio. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dalam jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi dari 2 ayat ini orang-orang mati itu dianggap beristirahat. Makanya kalau di batu nisan orang Kristen disebut RIP, rest in peace. Terima kasih. Silakan dibuka mute-nya itu, Bu. Baik. Iya. Mute siapa itu? Ini giliranku Bu Karyana. Sebenarnya aku cuma mau konfirmasi. Pak Rahmat yang berak, si Jospen yang cebok, itu pun nggak bersih cebokannya. Jadi pertanyaan saya, tadi kan Pak Rahmat mengatakan si Dio membenarkan kebangkitan dengan membawakan ayat ini mutawafika wa rafi'uka ilayya. Aku nggak sebutkan kebangkitan loh di situ. Wafat di situ bermakna tidur. Karena dalam bahasa Arab wafat itu ada 2 makna.
wafat bermakna mati, wafat bermakna tidur. Kalau wafat mati itu namanya wafatul kubro. Kalau wafat bermakna tidur itu wafatus sugro, wafat yang kecil. Dan itu di mana penjelasannya adalah Al-Quran. Bang Jospen ini entah kemana-mana, apa pertanyaanku, apa jawabannya, entah kemana-mana dia. Nih, aku tunjukkan. Jadi nggak ada data ya, tidur dan mati itu katanya sama, itu nggak ada datanya, cuman ngambang begitu saja. Yang dijelaskan Nih. Jospen tadi gak didengar ya? Nggak Sudah dengar. aku dengar. Nggak dengar Mana? dia. Sebentar, Ah, di mana? gini lah Di mana kalau begini poinnya di berdebat. mana? Jadi Sebentar, nggak Pak ketemu Rahmat. kalau kayak gini. Ulangi lagi Mati Pak Jospen. Poinnya di mana mati adalah tidur itu di mana tertulis? Ada yang Nggak diceritakan Jospen itu Secara bahwa Yesus eksplisit, mengatakan dia hanya tidur, tapi orang sudah Loh. melihat dia mati, si Lazarus itu. Yesus mengatakan itu hanya tidur. Di mana korelasi pertanyaan saya apa? Mungkin nanti Anda rekamanmu mengatakan- ada ulang-ulang deh di rumah rekamanmu. Jangan pakai istilah berak ya, harus sopan kita ah. Iya. Iya, Ah. enggak. Pak Rahmat kan tadi mengklaim bahwa saya mengatakan membenarkan kebangkitan berdasarkan ayat ini, surah Al-Imran ayat 55. ya, baca. Padahal Bahasa saya nggak Indonesia bilang saja, begitu. nggak usah bahasa Arab. Kita nggak ada guna dengar bahasa Arabnya, nggak ngerti. Ya, aku terjemahkan saja. Ketika Allah Iya. berfirman, wahai Isa, sesungguhnya aku mewafatkanmu, artinya membuatmu tertidur. Itu ada dalilnya. Wa rafi'uka ilayya, dan aku mengangkatmu ke sisiku. Surat Ali Imran Wafat, ayat ya kan? 50. Selesai udah Makasih, kencang. Pak. Al-Quran Udah membuktikan pas. bahwa Yesus itu Sebentar, wafat. sebentar. Kan sinkron. Ini Pak Rahmat ngomong sampai 10 menit boleh, aku baru ngomong sedikit Udah kok kayak selesai, nggak perlu ketakutan. lagi ada yang diceritakan. Udah selesai. Saya ada Loh, sibuk kok nih mau jemput kok- anak lagi. Kok selesai? Kan belum selesai Al-Quran ini, sudah mutawafikan. membuktikan bahwa Isa Al-Masih itu wafat. Udah cukup sudah. Loh, wafat Kang di Chan sini tadi bukan di situ. mati. Apanya? Wafat di Titiknya. sini bukan. Kang Chan Sebentar. mengatakan dia tidak mati, dia diserupakan. Wafat di sini bukan mati, Bapak Rahmat. Bapak jangan egois dong kalau berdiskusi. Wafat di sini artinya tidur berdasarkan ayat dalam surat Az-Zumar nih. Surat Az-Zumar ayat Bukankah 42. sama penjelasan Allah- Jospan tadi mati adalah tidur Nggak. serangka apa kan? Sinkron kan? Tidak sama. Aduh, Mbak. Tinggal, Dengarkan Mbak. dulu. Mohon maaf, saya Gantian tinggal ya. dong. Ah, ini gimana sih Pak Rahmat tidak bertanggung jawab nih dengan narasinya. Ketampol ya. Saya nggak perlu Ini aku lagi bawakan. diskusi. Surat Az-Zumar ayat 42 itu tidak menyatakan sama. Allah yang mewafatkan jiwa ketika matinya dan ketika tidurnya. Berarti kata wafat dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Ada dua Kalau- makna. Makna yang pertama wafat besar Beliau bermakna dulu- mati. Yang Kang Chan, kedua wafat benarkah? kecil bermakna tidur. Ada wafat tidur dan wafat mati? Iya betul. Wa huwa alladzi yutawaffikum minal lail. Ya Ustaz Jerio. Iya, iya. Dialah yang mewafatkan kamu ketika malam. Masa kita Iya. mati tiap hari? Tidur maksudnya. Nah, itu Oke, ada dalam lepas. surah Satu Al-An'am. ayat. Bang Ah, itu Dio, sudah- ada lagi itu tadi, yang satu Kang ayat Chan tadi. yang Kang Chan Tolong diulang. sebutkan. Ada Gantian tadi satu dong. ayat. Ini Pak Rahmat Ali nggak fair Imran yang diskusinya. mengatakan mati itu, ada kata mati tadi itu. Iya, makanya dengarkan Isa Al-Masih. dong penjelasan saya. Ini kan dipotong-potong terus. Pak Rahmat ngomong saya diam loh. Padahal ngaco gitu loh. Ini kan surah Al-Imran ayat 55, mutawafika, sesungguhnya aku mewafatkanmu. Wafat di sini artinya membuatmu tertidur. Karena wafat dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Makna yang pertama wafat besar, itulah yang disebut dengan kematian. Makna yang kedua wafat kecil, itulah yang disebut dengan tidur. Mana dalilnya Bang Dio? Dalilnya ini yang tadi Kang Chan sebutkan. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang mewafatkan kalian di waktu malam. Maksudnya apa? Yang membuat kalian tidur di waktu malam. Surah Al-An'am ayat 60. Kemudian dalil yang kubawakan yang kedua, surat Az-Zumar ayat 42. Allah lah yang mewafatkan jiwa ketika matinya dan ketika tidurnya. Artinya kata wafat itu ada dua makna. Nah, surat Ali Imran ayat 55 ini maknanya ditidurkan. Nabi Isa nggak mati. Kok tiba-tiba Pak Rahmat mengatakan, wah Al-Quran membenarkan kata Dio membangkitkan. Pak Rahmat salah paham, makanya aku katakan tadi, Pak Rahmat berargumen tanpa data. Kemudian Bang Jospen membawakan data Ustaz nggak Dio, nyambung dengan pertanyaan Kalau saya. disinkronkan bisa, tapi kalau diperbedakan bisa berbeda. Nah, Yes, betul, Tergantung. sangat betul. Tergantung. Yes, betul.
Betul. Berarti tidak mati. Yes, tidur. Ditidurkan. Mati. Yes. Jadi masalahnya begini sekarang. Ada ayat Al-Quran, ayat berapa ini Dio, Bang Dio? Ayat berapa ini? Ali Imran. Ali Imran Ali Imran 55. ini Ya. membuktikan bahwa Yesus itu mati dan bangkit. Lalu di Mana? An-Nisa Nggak ada. disebutkan. Pak Rahmat begini. Framing itu. Pak Rahmat, Nggak Pak Rahmat sebentar. Pak Rahmat sebentar. Nggak ada. Pak Rahmat sebentar begini. Merupakan Nggak ada, nggak ada. Yesus tidak Nggak ada Isa bangkit masih di situ, tidak nggak ada. mati. Pak Rahmat Tidak ada dengarkan kata Pak Rahmat. bangkit. Ya. Pak, Bapak sebentar jangan dulu, Pak. ngarang-ngarang. Aku dulu. Bapak sebentar dulu, Pak. Aku Pak, dulu, kalau dikatakan diserupakan di An-Nisa 151 itu berarti Isa Al-Masih tidak mati ya. Tapi di Iya, Al-Quran emang ini nggak mati. tidak bahwa mati. dia wafat. Dalam Emang Bible nggak juga mati. tidak Itu mati. meninggal. Selesai, Tidur. udah jelas. Pak Rahmat Jadi ada ditidurkan. ayat Al-Quran yang membenarkan bahwa Yesus itu mati, tapi ada ayat Al-Quran juga yang Nah, Pak menyatakan Rahmat, bahwa dia Pak Rahmat. diserupakan. Pak Rahmat, Pak Rahmat. Pak Rahmat itu fakta egois. itu. Sebentar, Pak Rahmat nggak boleh egois Nggak begitu. bisa. Tidak boleh egois. Egois itu. Kalau Pak Rahmat begitu, bagaimana ketika wafat itu setiap malam kita wafat? Yang mewafatkan ketika malam, maksudnya tidur, Pak. Alkitab juga Gini. membuktikan bahwa mati adalah tidur. Tadi Jospan sudah jelas. Makanya Yesus tidak mati, dia tertidur, yes. Mati itu bagi manusia, tidur bagi Yesus. Yesus udah. mengatakan tidur Bener. itu bukan mati Lazarus, padahal udah bau bangkai. Ah, betul. Berarti Yesus tidak Iya. tidak mati seperti yang diimani Kristen hari ini. Tidak bangkit seperti yang diimani Kristen hari ini. Mati itu sama dengan tidur. Al-Quran juga membuktikan mati dalam arti manusia, wafat, tidur bagi Al-Quran. Sejajar Ya tidur ya. bukan mati. Yang tidak sejajar hanya satu ayat, An-Nisa 151. Itu berdasarkan ingatan atau karangan. Karena mereka Sekarang memakai logika. berikan kepada saya dalam Bible Yesus mati. Siapa yang memastikan Yesus mati? Sedangkan tadi saya sebutkan tadi berulang Yohanes 25 Nggak ada. waktu Yesus Nggak ada. disalib, ada Nggak Maria, ada. ada Yohanes, ada Yakobus. Kata Maria hidup. Lain Loh. di situ menyaksikan, ibu inilah anakmu. Berulang-ulang itu. ya kalau Kita ngomong ada ibu diskusi inilah juga. anakmu berarti dia hidup dong ngomong. Gimana sih? Dia yang memastikan udah Yesus di kayu mati. salib, udah di kayu salib, udah dipaku Banyak dia. yang di kayu salib, banyak mengatakan yang di itu. banyak yang di kayu salib juga tidak mati. Banyak, jangan di kayu salib. Di tiang jemuran aja di salib nggak mati. Nah, jadi pembuktianmu itu tidak diterima orang siapapun kalau seperti itu, sifat penelitinya nggak benar. Masa udah disalibkan lalu setelah disalib udah berdarah-darah digantikan lagi dengan orang lain begitu? Bukan Yesus. digantikannya? Al-Quranmu ada Yesus menjelaskan nggak hidup. bahwa Yesus itu diserupakan oleh Ah. siapa? Bagaimana prosesnya? Ada nggak di Al-Quran? Nyeletuk satu ayat mengatakan dia diserupakan tapi tidak ada bukti yang lain di Al-Quran. Loh, Bagaimana itu? Anda kalian Kristen mengatakan Yesus mati. Tak ada bukti Yesus mati. Mana Ada bukti Yesus banyak mati? bukti. Mana Bahkan satu saja? ribuan tahun sebelum sudah dikatakan itu bahwa dia akan Mana? mati dan bangkit. Mana? Mana dalam Bible? Bible tadi saya sudah mengatakan. Dibacain. Saya, Kamu selalu Pak Rahmat bilang dengarkan. mana. Pak Rahmat dengarkan. Jadi Nih, ini namanya, nih. apa namanya, Markus ngeyel. dengar. Markus 16 nomor 11. Maria katakan Yesus hidup. Kamu salah artikan itu, bukan Lukas itu artinya. 24 Mau nomor tahu nggak 445. Murid-murid mengatakan ya hidup. Mana mati? Iya, boleh aja kau salah artikan itu. Oh, salah artikan. Pak Tapi semua Rahmat. Kristen tidak menerima itu. Semua Kok Kristen salah tidak artikan? menerima apa pengertianmu itu salah. Datanya Iya. dibantah dibilang salah. Iya, Pak Rahmat. tidak diterima Ngopi lu, Kristen. Pak Malaikat Rahmat, mengatakan ngopi, Pak Lukas Saya 24. mendukung diserupakan Pak Rahmat. kan? Bukan. Padahal Kalau Al-Quran Pak- sendiri tidak ada mendukung An-Nisa 157. Tidak ada. Kalau ini Tidak Lukas ada. 24 nomor Mana 4 ada? nomor Lukas 23 malaikat katakan bahwa dia hidup. Maria Magdalene katakan bahwa ia hidup. Murid-murid mengatakan bahwa ia hidup. Udah ada Dua bukti orang di sejarah, pemakaman udah bahwa ada ia yang hidup. menuliskan lebih dari 2 orang. Apalagi sih Kang Chan aneh. Iya itu hidup. Lebih dari malaikat, Jadi- Maria Magdalene, terus Mohon maaf, murid-murid, kebetulan 2 saya orang di dulu pemakaman ya. mengatakan ia hidup. Itu lebih dari 1 orang, Bukan lebih karena 2 orang. Bapak, saya minta izin dulu, udah jelas kok. Gak bisa klaim. Kalau hanya klaim Pak, Bu, Quran sudah mengatakan itu. Wa qaulihim, klaim-klaim mereka. Inna qatalnal masih. Sesungguhnya kami orang Yahudi membuat Yesus mati. Membuat Al-Masih mati. Wa ma qataluhu. Dia tidak dibuat mati. Sekarang lihat Bible. Malaikat katakan bahwa ia tidak mati, hidup. Maria Magdalene Kebiasaan. mengatakan, yes. Jadi Pak Rahmat ini kebiasaan kalau adik habis saya itu nggak ngaco, suka kalau lari, udah kabur. terbukti, makanya dia turun. Malas dia berulang-ulang. Sekali dikatakan
Iya. Nah, dari forum ini ada berapa orang sih yang nonton Bu Karina? Bisa cuma 3. Sebentar, Nggak mungkin kelihatan ya, sebentar. ada Bu Karyana. 200. Bagi sebentar dulu Pak Jospen. Sebentar, Pak Jospen sebentar. Sebentar. Dari atas forum ini, saya dan Ustadz Dio menantang, men-challenge dalam topik ini. Ini topik yang paling fundamental karena kata Paulus, seandainya Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami, sia-sialah kepercayaan kamu. Saya menantang siapapun jemaat-jemaat Kristen yang kalian mendengarkan ini, saya menantang. Kalau berani dialog offline dengan topik yang sama, apakah Yesus mati, disalib, dan bangkit? Kang Chan udah mencret berulang-ulang. Sebentar. Masih bertahan. Ajak dosen-dosen kalian. Kita buktikan. Saya sudah membuktikan secara data. Sekarang kita buktikan dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Apakah ada Kristen yang berani membuktikan secara offline apakah Yesus mati, disalib, bangkit? Kita tunggu 2 minggu ke depan. Kok apalagi? Bentar dulu. Ya. Jangan bicara Kang Chan. Kang Chan bicara. Hubungi saya Kang Chan atau Bu Karyana kalau Pak Jospen nggak tahu. Keluarkan sebentar. Ah, kalau ada yang berani, berarti Anda setengah jalan. Sudah siap. Dengarkan tuh Kang Chan. Ini kali tuh. Si Wahyu ini dimutkan dulu. Oh, si Dionya, suara si Dionya ribut. Dimutkan dulu. Nah, perhatikan Kang Chan. Mau kau percaya atau tidak, itu urusanmu. Itu satu. Yang kedua, untuk menjawab Bukti, bukan masalah percaya, buktinya mana? Jangan dulu bicara, lihat. Ganti ribut kali ini anak. Dengarkan dulu Kang Chan. Tadi kau katakan penggunaan kata soma, ya. Kata soma. Dalam Markus 15 ayat 43, di situ bunyinya begini Kang Chan. Karena itu Yusuf, orang Arimatea, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Soma, bukan mayat. Iya, Tubuh. Ribut kali ini Tubuh. anak. Belum kuterangkan. Eh, Ribut kali, dengarkan dulu. Baru. mayat itu nekros. Aduh. Eh, Dengarkan dulu. Nah, Markus 15 ayat 43, kata mayat di sini digunakan kata soma. Itu betul ya, kata soma. salah, nekros. Soma itu tubuh hidup. Tahu. Ya makanya. Kau dengar enggak? Udah tahu disalahin lagi. Aku bicara ini asal motong aja, enggak perhatikan. Saya kan sudah bilang, Markus 15 ayat 43. Kalau kau kayak gitu ribut terus, lebih baik aku turun. Sulit. Ah, kalau turun bagus, berarti nyerah 2. 2 nyerah. Ribut kali, setiap ngomong aku ribut. Kalau dia bicara enggak ada itu. Ya udah kita mute dulu Kang Chan. Oke. Ribut kali anak. Nah, Markus 15 ayat 43 digunakan kata mayat itu menggunakan kata soma. Betul itu ya, soma. Artinya tubuh. Ya, betul yang kau bilang itu. Saya akuinya. Nah, tetapi ingat, Markus 15 ayat 45 tulisannya begini. Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Kata mayat di situ menggunakan kata toma. Ya salah. Tubuh. Dengarkan dulu, dengarkan. Dibilangin dari tadi soma tubuh, bukan mayat. Banion. Memang mulutnya ini nggak bisa terkontrol. 2 gugur. Kabur. Jadi gini. Dengar teman-teman, yang dilakukan oleh Pak Jospen itu, dia malah mendukung saya. Original teksnya itu dikatakan soma. Soma itu artinya tubuh. Coba cek, tubuh dominannya tubuh orang hidup. Kalau jenazah itu nekros atau ada satu lagi diksi saya lupa. Nah, jenazah, maksudnya jenazah itu mayat tubuh yang sudah berpisah dengan roh. Sedangkan yang disebutkan di dalam Bible itu soma tubuh. Jadi kalau diterjemahkan, mereka menurunkan tubuh Yesus, menyerahkan tubuh Yesus, tidak menemukan tubuh Yesus. Pertanyaannya, apakah tubuh itu tubuh mati atau tubuh hidup? Tanya yang saksi di sana. Maria Magdalene katakan dia hidup. Malaikat katakan dia hidup. 2 orang di pemakaman mengatakan dia hidup. Murid mengatakan dia hidup. Dan. Tubuh hidup. Kang. Ini. Udah ya. Udah. Sampai kapan pun kalau begini cara Kang Chan berdiskusi nggak akan maju. Nggak akan maju karena Karena saya sudah di finish. Yes.
Ibu Karyana. Jadi Iya, nggak bisa. Cara berdiskusi seperti itu nggak bisa. Pak Ustadz, ya, yuk. jadi begini. Pokoknya nggak mati. Bukan Nggak Bapak bisa. Ibu datanya begitu. Karena Ustadz dia ini tuh lebih Ustadz dia lebih saya hormati karena ada yang ditunjukkan data dan kita tinggal bantah bagaimana. Kang Chan nggak bisa begitu. Berarti Anda tidak menghormati Bible. Ya Ustaz. Izin Ibu Karyana. Jadi saya Ya tadi saya nggak lama-lama ya. menyampaikan. Soalnya saya mau meeting Oke, bentar oke. lagi. Udah siap-siap ini. Iya, jadi teman-teman Kristen bisa buka tafsir surah Al Imran ayat 55 Ibnu Katsir. Ini kalian buka aja di sini. Iya, Ibnu Katsir bunyinya. online ya. Jadi kata mutawafika di sini artinya Allah Subhanahu wa taala menidurkan Nabi Isa alaihissalam. Salah kamu tuh, Jadi, Pak. Sorry, saya potong dulu kau, Pak Ustadz ya. Sebentar Itu Bang. mengakhiri hidupnya ya. Sebentar Bang. Ya. Aku Nanti Wahyu. ya nanti Abang bantah. Jadi ini tafsir Ibnu Katsir. Makna wafat dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama wafat besar itu bermakna mati. Yang kedua wafat kecil itu bermakna tidur. Mana dalilnya? Yang pertama tentang wafat besar dalam surat Az-Zumar ayat 42. Allah memegang jiwa orang ketika matinya. Allah mewafatkan orang ketika matinya dan memegang jiwa, yakni mewafatkan orang yang belum mati di waktu tidurnya. Ada dua. Yang kedua dalil wafat kecil. Mana wafat kecil bermakna tidur? Surah Al-An'am ayat 60. Wa huwallazi yatawaffakum bil-lail. Dialah Allah yang menidurkan kalian di malam hari. Di sini menidurkan maksudnya mewafatkan, artinya membuat kalian tidur di malam hari. Itu watak manusia, tidur istirahat itu malam. Jadi berdasarkan ini, penjelasan ini bahwa wafat dalam bahasa Arab itu ada dua makna. Nah, surah Al Imran ayat 55 ini Allah Subhanahu wa taala mewafatkan Nabi Isa alaihissalam, artinya Allah Subhanahu wa taala menidurkan wa rafi'uka ilayya, dan aku Oke, kapan mengangkatmu dia tidur? kepadaku. Kapan ditidurkan? Jadi waktu kejadian, waktu Nggak kejadian. mungkin ditulis kalau tidur biasa. Mantap. Ustaz dia mantap. Panas. Tidur biasa tak mungkin. Wah, masa tidur doang ditulis di Al-Quran? Pasti karena tidur itu tidur wafat mati. Aduh, jadi teman-teman gini ya, sebentar sebelum ditanggapi Wahyu ya, sebentar saya sebagai host nih. Iya, nggak Adik apa-apa, nggak saya apa-apa. dan Jospen, kalau dia sudah berulang-ulang dia katakan nggak menerima juga, berarti anak TK, sehingga dia mendingan keluar. Saya challenge. Dia pasti telepon saya. Saya challenge rektor, Berulang-ulang. dosen, sarjana Kristen untuk dialog saya dengan Ustadz Dio dalam main topik botol. ini. Kang Chan botol. Kalau saya tidak berilmu, saya botol. Kan kesempatan buat kalian untuk menghajar Wahyu, Islam kan? Coba Wahyu, silakan Wahyu. Apa yang kamu bilang? Masalah. Kamu nantangin, coba. Ini Wahyu. Kamu nantangin yang tadi. Coba jelaskan dengan detail. Coba. Di Al Imran ayat 55 ya, kata wafat itu diterjemahkan ya kata mutawaika ya, dalam bahasa Arab yang berarti Mutawafika salah tuh. Bukan mutawaika, Ini mutawafika Bapak. disaksikan 318 orang. ya Bahwa Mutawafika. teman-teman sarjana kalian Kristen, dokter kalian, dosen-dosen kalian, seriusan, saya tantang 2 minggu ke depan, saya tantang dalam topik ini, topik yang sangat mendasar. Apa di STT kalian kalau perlu, insya Allah Ustadz Dio ya, di STT kalian siap kita dalam topik yang sangat surplus buat kalian. Apakah Yesus mati, disalib dan bangkit menurut Quran dan Bible? Supaya fair, dua arah. Saya undang. Kita lihat 2 minggu ke depan atau mungkin setelah Idul Fitri. Kalau ada, berarti dari kalian ada yang bisa memberikan determinasi. Kalau tidak ada, hancur Kristen. Wahyu bilang. Coba katakan Wahyu. ya kata wafat ya terjemahan dari kata mutawafika dalam bahasa Arabnya yang berarti mengakhiri hidupmu ya. Kata Bagaimana kau bisa menerjemahkan? Baca aja salah tadi. Enggak apa-apa Kang Chan. Enggak apa Kang Chan, dengarkan aja dulu. Kang Chan, dengarkan aja dulu Kang Chan. Kata wafa berarti Ya. menyebabkan mati ya. Kata ini digunakan 26 kali di Quran.
dan 24 kali diterjemahkan wafat atau mati ya. Nah, bahkan saat di Timur Tengah kata tawafa selalu berarti meninggalkan, tidak pernah ada dikatakan tidur, tidak pernah berarti diangkat atau diambil. Mutawafika diterjemahkan menyebabkan mati ya. Ini sudah banyak yang diterjemahkan oleh orang-orang yang dari Yayasan Penyelenggara Penerjemah Pentafsir Al-Quran ya di tahun 1971. Kutipan-kutipan ayat Al-Quran diambil dari Yayasan Al-Quran ya, dan diterjemahkan oleh penafsir di tahun 1971. Lihat aja Al-Quran terjemahan Yayasan Penyelenggara Penerjemah Pentafsir Ini- ya. Baik. Nggak ada ilmu, nggak ada ilmu, Wahyu nggak ada ilmu. Kelar kita. Wahyu, Nggak ada ilmu. Itu benar. Nah, aku tambahin ya. Aku Benar, tambahin. tahu apa-apa Aku benar. tambahin. Enggak Di gini, TP, tulang. Karena di Google kata mutawafika itu Nggak ada ilmu, pakai Google. Nggak ada ilmu. Ini. Oke, pakai Bible. Aku tambahin ya. Kata tidur itu mati tidur sementara ini. Di Yohanes 11 ayat 13. Tetapi maksud Yesus itu ya. Maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata mereka tertidur dalam arti biasa. Ah, itu dia. Ya, Lazarus kan? Ya, Lazarus. ya, Mati dalam arti tidur. Namanya Bu Karyana. Dengarkan. Tidur. Mati dalam arti tidur itu. Dengar. Tidur Mati dalam arti masih Dengar. bernapas. Kalau Dengar. Jadi orang yang mati itu tidur sementara. Kesimpulan. Iya. Ah, betul. Bukan mati berarti. Bukan mati yang dimaksud seperti yang dikatakan oleh Kristen, berpisahnya roh dengan jasad. Bukan. Dia mati itu Memang artinya Yesus- tidur. Yesus tidur sementara, Nggak bisa bukan ini. mati. Mati yang permanen itu nanti setelah di neraka. Jadi Yesus mati tidak? Yesus mati tidak? Yesus mati tidak? Tidur sementara, tidak mati. Terima kasih. Tidur sementara. Dalam bahasa Quran sebutkan wafat. Kan izin kan. Aku mau tanya dari aku mau tanya ke Bang Wahyu tadi kan menjelaskan tuh luar biasa ya. Pak Wahyu tadi menjelaskan tentang wafat dari bahasa Arab. Sekarang saya mau tanya Kang Wahyu. Kang Wahyu, mutawafika itu isim apa dalam bahasa Arab namanya? Hey. Kata mutawafika. Kata mutawafika itu masuk dalam jenis isim apa dalam bahasa Arab? Di SIM. Apa itu? Isim itu kue. Nggak ngerti. Rasa keju. Tahu? Jalan isim. Tadi Quran menjelaskan tentang asal bahasa Arab. Jadi Sekarang saya tanya saudara-saudara kamu. saya tidak lama ya, tidak lama nanti rungkat Ya, sendiri. oke Kak. Silakan. Ya. Tadi lanjutkan. Wahyu kan sok-sokan menjelaskan tentang asal kata bahasa Arab segala Iya, macam. Quran, Sekarang saya tanya. Quran Oke, sekarang saya tanya menggunakan satu kata pertanyaan. bahasa Arab, Oh ya, mutawafika, sebentar. ya, Mutawafika. dikatakan membunuh. Ya, oke sebentar. Membunuh Kata Isa. mutawafika Allah dalam membunuh Isa ya, loh. sebentar. Kata mutawafika dalam bahasa Arab itu masuk dalam kategori isim apa dalam bahasa Arab? Silakan. Sekarang gini lah Pak, ya Pak Dio ya. Firman, kalau Gak bisa. lihat dulu, buka Al-Quran terjemahan Yayasan Penyelenggara Penerjemah tahun 1971, buka. Ya, pentafsir itu loh. Jangan di botolmu itu hanya taunya tidur ya, tidur selama-lamanya. Itu loh pentafsirnya. Quran Yayasan Penyelenggara Penerjemah pentafsir. Ini tafsir 1971. Ibnu Katsir. Bukan, Yang Pak, saya jelaskan tadi dari 1971. tafsir Ibnu Katsir Pak Itu Wahyu, tafsir- bukan dari tafsir kantongku. Itu nggak berlaku tuh. Loh, tadi kau bilang 19 kembali ke tafsir. tahun. Sekarang kau bilang nggak laku. Bukan. Ngomong aja kau modal Gak ada songong. ilmu. Kau juga ada ilmu. Nggak ada ilmu. Kau. Hari makanya saya undang itu scholar kalian, sarjana kalian, Ini, dosen. ini. Selesai Saya Bu mau Karyana, nanya. nggak ada ilmu. Anissa 157 itu kan ayat sisipan. Dari mana? Referensinya dari mana Pak Dio? Ustaz Dio, referensinya dari Anissa 157 dari mana dapatnya? Nggak ada Nggak tes. bisa kan? Itu ayat sisipan. Modal Percayalah. congor. Kau cuma ngomong modal congor. Sudah.
Sudah congor Malu gimana? kau kan? Kayak sisipan. Tadi kau jelaskan mutawafika dari asal bahasa Arab. Kau jelas. baca Google. Sekarang gue tanya Jelas. kau, kata mutawafika itu Mutawafika masuk dalam itu, kategori isim apa dalam bahasa Arab? Silakan jawab. Itu mengakhiri hidupmu. Nggak Ya. masuk dalam kategori isim apa dalam bahasa Arab? Tawafa, Ngerti nggak? Tawafa menyebabkan mati, tidak tidur. Bu Karyana nggak ada ilmu, Bu Karyana. Nggak ada ilmu. Congor, udah congor. Selesai. Closing Bu Karyana, closing statement. Turun aja lah, Wahyu. Kau nggak ada ilmu. ini yang mau menanggapi sebentar. Nggak ada ilmu. Jadi Sudah. gini. Sekarang lanjut pembuktian. Diundang. Saya menantang, bukan mengundang. Saya menantang teman-teman Kristen, jemaat-jemaat Kristen, konsulkan kepada pendeta kalian, kepada gembala kalian, bawa sarjana-sarjana STT kalian, bawa yang camping misionaris yang camping. Ada topik yang harus diselesaikan, inti ajaran kekristenan. Yesus mati, disalib dan bangkit. 2 minggu atau 3 minggu ke depan. Kalau ada offline. Kalau tidak ada, berarti kelar urusan kalian. Berarti kalian simpulkan sarjana kalian pengecut. Pak Rahmat dan Bu Karyana, saya jadi saksi. Mereka tidak pengecut. Mereka berani datang untuk offline. Serius, terdokumentasikan. Sekarang saya tagih sarjana kalian, pendeta kalian, ada tidak yang bisa memberikan kepastian kalau Yesus mati, bangkit, disalib berdasarkan Bible? 3 minggu ke depan kita cek offline. Di Jakarta. Silakan. Siap. Hubungi Bu Karyana atau saya. Bu Karyana bisa bantu kalau ada Kristen yang mau. Pendeta pastikan sarjana. Oke, udah paham nanti. Oke. 3 minggu. Tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal 11 akhir bulan ini. Ya, silakan. Ayo Pak Kaco. Gini ya Kang Chan kan tadi statement ya kan, Isa nggak mati, Isa diserupakan. Rupanya di Al-Quran pun ada. Astagfirullah. Ini saya kalian ini bilang ini, saya Al-Azhar ini Isa mati loh. Hah? Kok membantah kalian? Kok bikin malu kalian ini? Hah? Dan di dalam Sahih Al-Zaitun juga itu mengatakan Isa mati. Isa tuh nggak diserupakan, bos. Isa tuh nggak diserupakan. Kalian bikin malu kalian. Itu kalian tuh bikin malu kalian. Di surat Maryam 19 ayat 33 mengatakan Isa itu apa? Wafat. Isa itu wafat, bos. Udahlah, kalian bikin malu aja. Ini dah kutemukan ini. Isa wafat. Yang mengatakan itu saya. Kang Chan melihat itu Kang Chan. Bawa dosen-dosen kalian. Nggak ada ilmu ini, nggak ada ilmu. Closing aja, closing. Bawa dosen-dosen kalian, gembala-gembala kalian. Saya, Kang Chan, Laskar APII dan Ustadio, Ketua APII Jabo, men-challenge pendeta, sarjana, dosen untuk memenuhi challenge kami, tantangan kami dengan topik Yesus mati, disalibkan atau bangkit. Silakan. 3 minggu. Hubungi Bu Karyana. Yang mengatakan Udah paham, udah saya tangkap. Oke. Kang Chan berisik. Ini ya, closing statement ya dari saya. Itu yang terbaik katakan tadi sudah tertulis di Al-Quran Anda. Nah, artinya kalau sudah ditulis diwafatkan tidak mungkin tidur biasa. Pasti tidur benar-benar wafat. Benar ya nggak yang terbaik? Iya. Yesus mati. Madura Al-Quran. Yes. Terbaik. Mohon izin. Bikin malu aja. Aku penemunya. Penemu Al-Quran itu aku. Penemu Al-Quran yang mengatakan Percaya. Isa itu mati. Bu Karyana percaya orang kayak gini. Mengatakan Isa itu mati. Tafsir Al-Zaitun dalam buku. Percaya orang yang berkata begitu. Dalam saya Al-Azhar. Terbaik. Tidur biasa. 3 minggu. 3 minggu saya tunggu. Itu ada bukunya loh. Se-Indonesia. Scholar Kristen, sarjana Kristen, dosen-dosen Kristen 3 minggu di Jakarta. Betul, Tad? Siap, Tad? Siap. Bentar.
the best di dalam Quran nih. Jadi Kalian teman, itu saya kami closing bisa Bu belajar. Karyana? Saya closing bisa? Bisa saya closing? Closing udah. Oke, siap. Baik teman-teman sekalian, alhamdulillah. Pertama adalah saya menghargai Bu Karyana. Ada namanya Rahmat Sirongeringo. Ada namanya Peter, supaya lupa ya, Peter apa? Beliau adalah Rektor STT Sekolah Tinggi Teologi Victory Cibubur. Beliau berani untuk datang, walaupun gagal juga membuktikan. Anda bisa lihat rekamannya di Jadid HMC di ngaji cerdas. Nah, Anda lihat di sana, ada nggak mereka memberikan dalil? Nah, sekarang kesempatan kalian, Kristen, konsultasikan kepada sarjana-sarjana kalian, kepada pendeta-pendeta kalian, saya, APII, Kang Chan, Laskar PII, bukan, sama Ustadio, menantang, men-challenge dalam konteks akademik ya, akademik, offline, untuk membuktikan Yesus mati, bangkit, dan disalib berdasarkan Al-Quran dan Bible. 3 minggu. Akhir bulan ini sampai akhir bulan ini buat jadwal dengan Karyana 3 minggu 3 minggu saya kasih. Kalau ada bagus, kalau tidak ada memalukan. 3 minggu. Kang Chan sama Dio, buka referensiquran.com ya, referensiquran.com. Kamu nggak tahu Quran? Iya, referensiquran.com. Ya, silakan buka aja. 3 minggu selesai. 3 minggu saya. Oh, tidak gubris. Kasihan. Cewek. Oke, baik. Gurunda Suma sudah hadir ya, sudah hadir kembali. Izin Gurunda, saya turun juga untuk sholat duhur. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terkhusus Gurunda. Lanjutkan, ini pentol racing ada teman mualaf. Dia mualaf karena nikah tapi diajak belajar Islam nggak mau. Bagaimana itu solusinya, Bang? Minta pencerahannya. Nah, nampaknya Bang Zuma masih nelepon orang nih. Ya, itulah Bang. Jadi Sip. Lanjut deh. Makasih tadi ternyata termute. Makasih Ukhti, Masya Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dinda, lanjut. aku bilang sih agama kan nggak bisa dipaksain, Bang. Walaupun dia sudah mualaf, malah kalau dipaksain nanti dia akan bangun tembok. Besok dia akan blokir abang salah-salah. Jadi mending sampaikan dengan cara yang baik, ajak dengan cara yang halus. Oh iya, siap. Ini di depanku ada orang Korea. Jadi Korea ini mualaf karena nikah. Iya. Dia tuh ateis sebelumnya. Tidak. Sebelumnya Kristen. Ya. Terus tes belajar puasa gitu kan. Karena kalau lu nggak puasa nggak enak gitu. Lu tes dulu puasa, nanti buka bareng gitu. Lebih enak. Ya, lebih nikmat gitu. Dia tes, Bang. Dia tes puasa. Berhasil gitu kan. Terus kita aja sholat juga. Masuk tarawih kemarin. Ya, siap. Oke, Jadi kalau bukan begitu dengan Bang. cara kita ngotot atau paksa juga gitu. Kalau Karena ujung-ujungnya gini Bang. Itu tergantung lingkungan ya. Contoh nih, lingkungan kami kan karena muslim. Karena dia sendirian dan dia ikut bergaul sama kami, ikut ngobrol sama kami, ya lama-lama kebawa dia Bang. Kebawa. Ya, mencoba dengan pergaulannya. Jadi kan dibilang gini, abang kalau berteman dengan orang yang jorok, pasti akan ikut jorok juga. Jadi balik lagi, yang penting lingkungannya dulu,
Oh, intinya suruh belajar Bang ya. Jangan disuruh juga Bang, diajak Bang. Suruh dan ajak itu dua hal yang berbeda Bang. Suruh itu perintah Iya. loh. Ya, diajak. Siap. Yuk. Silakan Bang Juma. Oke, setiap Bahkan saya ini ya, aku ambil contoh ya. setiap ajak Kita tuh punya sekolah mualaf di Semarang. Bayangin ya. Sekolah mualaf Semarang itu mualaf kalau datang belajar itu kita kasih beras. Bayangin loh. Lu belajar ya gratis tapi malah kita yang kasih beras. Tujuannya apa? Untuk pemancing Bang. Mau nggak mau untuk awal-awal kita kasih pemancing. Pemancing jadi siapa yang absensinya lengkap selama 1 bulan dikasih bonus beras. Dia mulai nyaman, lingkungannya nyaman, teman, kebiasaan. Jadi kayak memang udahlah ini tempat saya cocoknya di sini gitu. Jadi gimana dibuat nyaman aja dulu. Oke, abangku, siap. Udah gitu saja, Bang. Terima kasih. Oke, aku juga mau turun.